Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa yang nyaman untuk 30-35 orang dengan area yang luas, fasilitas super lengkap, dan view pepohonan yang vibes-nya berasa kayak di Ubud, gengs. Terus akan ada giveaway menginap loh di villa ini. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Hitam Putih yang berlokasi di Jalan Legok Selada, Kampung Babakan, Kuta, Megamendung, Bogor. FYI, sebelumnya aku juga udah pernah ya review Villa Hitam Putih ini, gengs. Pas awal villanya opening, yaitu di bulan Desember 2023 lalu. Wah, nggak berasa udah 2 tahun lebih ya. Dan ternyata sekarang villanya tuh makin upgrade dengan penambahan fasilitas dan kamar terbarunya. Jadi makin penasaran deh sama villanya. Karena sebelumnya aja udah keren, gengs. Apalagi sekarang dengan fasilitas yang makin lengkap, pastinya bakal jauh lebih bagus lagi ya. Nah, untuk menuju ke Villa Hitam Putih, kita bisa pakai Google Maps. Nanti pilihnya adalah Villa Hitam _ Putih ini ya, gengs. Untuk rute jalannya, aku merekomendasikan untuk lewat Jalan Lembah Niur aja, seperti yang ada di video ini. Sebenarnya bisa juga lewat jalan alternatif yang via Pasir Muncang. Namun kalau lewat sana tuh bakal ada jalan kecil dengan turunan dan tanjakan ekstrim, gengs. Sedangkan kalau lewat Jalan Lembah Niur ini, jalannya tuh lebih lebar dan bisa masuk bus medium juga ya. By the way, untuk akses jalannya so far bagus, namun nanti pas mendekati villanya akan ada tanjakan yang cukup ekstrim tapi masih aman kok. Jadi pastikan kendaraan kalian dalam keadaan prima ya. Oke, lanjut. Sekarang aku bakal tunjukin rute jalannya. Jadi patokannya adalah nanti akan ada rumah tingkat yang warna hijau ini. Dan siap-siap kita akan belok kanan ke jalan turunan ini ya, gengs. Habis itu kita ikutin lagi aja jalannya. Dan gak jauh di depannya, kita akan ambil jalan di sebelah kiri ini yang merupakan tanjakan. Nah, ini dia tanjakannya yang lumayan ekstrim ya, gengs. Jadi jangan ragu-ragu untuk tancap gas terus. Atau kalau kalian papasan sama mobil yang mau turun, mending biarin mobilnya turun dulu deh. Baru pas kosong kita gas terus sampai atas ya, biar aman. Nah, habis itu tinggal jalan lurus lagi aja ke depan. And finally, kita sampai juga nih, gengs, di Villa Hitam Putih yang berada di sebelah kiri. Dan udah ada nama villanya juga ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam villa. Di bagian depan ini merupakan area parkir yang luas dengan kapasitas parkir sebanyak 6-9 mobil. Dan untuk bus medium juga bisa parkir di dalam sini ya. Oke deh, gengs, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai Villa Tour. Villa Hitam Putih memiliki kapasitas untuk 30-35 orang dengan detail berikut ini. Fasilitasnya pun lengkap banget ya, dan udah aku tulis di sini, gengs. Nah, sesuai dengan namanya yaitu Villa Hitam Putih, maka semua tema di villa ini tuh didominasi oleh warna hitam dan putih. Di ruangan paling depan terdapat semacam area foyer yang udah dilengkapi dengan 2 single sofa, meja, dan 4 buah stool. Nah, di area foyer ini kita langsung disambut sama kamar tidur pertama yang merupakan master bedroom. Karena areanya luas dan udah dilengkapi dengan private bathroom ya. Kamar ini diisi dengan 1 buah double bed, udah termasuk bantal, guling, dan selimut. Lalu di depan tempat tidur terdapat bangku dan cermin yang unik banget. Karena di belakang cerminnya itu ada lemari gantung udah include hanger, gengs. Dan pelatan sholat yaitu mukena dan sejadah. Terus juga udah ada arah kiblat di atas plafon ya. Asiknya lagi, villa ini juga menyediakan free extra bed loh, gengs. Dan di bagian pojok terdapat laci kecil serta kipas angin. Oke deh, sekarang aku mau tunjukin private bathroomnya ya. Kamar mandinya cukup luas dan bersih. Terus semua kamar mandi di villa ini udah dilengkapi dengan water heater, sabun, dan sampo. Namun untuk handuk dan dental kit nggak disediain ya. Jadi jangan lupa untuk bawa dari rumah. Keluar dari kamar pertama, kita mulai masuk lagi lebih dalam, gengs. Di sebelah kiri ini masih ada area duduk lainnya yang konsepnya tuh unik, yaitu berupa sofa lesehan atau sofa misnat.
lengkap dengan bantal dan karpet di bawahnya, sehingga jadi lebih hangat dan nyaman ya. Di area ini juga terdapat 2 kamar tidur, dan kita melipir dulu ke kamar tidur kedua yang berada di sebelah kanan. Nah, kamar ini merupakan master bedroom kedua karena sama-sama dilengkapi dengan private bathroom, gengs. Terdapat 1 buah double bed, namun ada sedikit perbedaan fasilitas ya. Karena kalau di kamar ini tuh terdapat sofa bench yang diletakkan di depan tempat tidur. Sedangkan untuk fasilitas lainnya masih sama, yaitu ada set table dan kipas angin. Lalu di depan tempat tidur juga disediakan bangku plus cermin, yang di belakangnya itu ada lemari gantung, hanger, dan pelatan sholat yang lengkap. Masya Allah, villanya muslim friendly banget ya gengs. Di area pojok merupakan private bathroom yang areanya juga cukup luas, bersih, dan dilengkapi dengan water heater, sabun, plus sampo. Next, kita ke seberang kamar kedua, yaitu kamar tidur ketiga. Kamar ini dibuat lebih minimalis, namun tenang aja, untuk fasilitasnya sih sama aja ya. Cuma di sini tuh nggak ada private bathroom, gengs. Disediakan 1 buah double bed, nakas, dan kipas angin. Lalu di depan tempat tidur juga masih sama, ada bangku, cermin, lemari gantung, hanger, dan pelatan sholat, yaitu mukena, sarung, dan sejadah. Tentunya lengkap dengan arah kiblat yang berada di atas plafon. Habis dari area depan, kita turun sedikit ke bawah. Di sini terdapat area living room yang luas dan cozy banget deh, gengs. Semua sofanya berwarna hitam dan nyaman, lengkap dengan coffee table dan karpet di bawahnya. Sehingga ngumpul di sini pun tetap hangat ya di tengah udara puncak yang dingin. Villa ini tentunya udah dilengkapi dengan wifi, smart TV, dan karaoke set. Jadi kita bisa bebas karaokean sepuasnya deh. Tapi serunya lagi, karaokeannya tuh nggak cuma di sini aja loh, gengs. Melainkan masih ada ruang karaoke lainnya di area outdoor. Nanti aku tunjukin ya. Oh iya, semua smart TV-nya juga udah free akses ke Netflix loh. So, kita bisa seru-seruan nobar deh di sini. Nah, buat yang nginep di sini, nggak usah khawatir masalah kasur, karena Villa Hitam Putih menyediakan free extra bed sebanyak 7 buah loh, gengs. Udah include selimut dan bantal. Wah, asik banget kan? Namun kalau dirasa kurang, kalian juga bisa sewa extra bed tambahan ya, yang harganya adalah 40.000 per bed. Next, kita ke kamar tidur keempat yang berada di dekat living room. Kamar ini layout dan fasilitasnya tuh sama banget seperti di kamar ketiga ya, which is bersebelahan juga, gengs. Dimana disediakan 1 buah double bed, side table, kipas angin, bangku, cermin, dan tentunya lemari gantung include hanger dan pelatan sholat serta arah kiblat. Tepat di samping kamar keempat terdapat wastafel dan kamar mandi sharing yang udah dilengkapi dengan water heater, sabun, dan shampoo. Next, di sebelah living room langsung terhubung dengan area dining room. Masih konsisten dengan warna hitam putih, ruang makan ini pun dibuat nyaman dengan bangku yang empuk ya, gengs. Sehingga senada dengan sofa yang berada di living room. Terus kalau kalian nggak mau ribet masak-masak, tenang aja. Villa Hitam Putih juga menyediakan paket catering yang harganya adalah 110.000 per orang, udah dapat 3 kali makan dan 1 kali snack. Alhamdulillah rasanya juga enak dan menunya tuh variatif ya, gengs. Nanti untuk detail menunya bisa langsung chat aja ke pihak villa. Buat kalian yang nggak pesen catering, nggak usah khawatir, karena di villa ini juga terdapat dapur yang areanya tuh luas dengan pelatan masak yang lengkap banget, gengs. Disediakan kulkas, bahkan ada microwave juga loh. Lalu di area tengah ini terdapat wastafel dan nggak ketinggalan rice cooker serta air fryer. Di sisi lainnya ada kompor tanam, dispenser, dan free galon. Terus di ambalan atas juga disediakan gula, teh, dan kopi loh. Wah, lengkap banget kan? Sedangkan untuk pelatan masak dan pelatan makan disimpan rapi di dalam kabinet bawah. Jadi nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Terus pencahayaan di sini juga bagus banget ya,
karena banyak dinding kaca, sehingga kalau siang hari tuh terang banget, gengs. Nah, dari sini terdapat pintu menuju ke area outdoor dan semi outdoor. Ini tuh jadi kayak teras belakang gitu ya, gengs, di mana areanya luas dengan fasilitas yang lengkap. Di sebelah kiri terdapat area duduk untuk barbekyuan yang bisa difungsikan juga sebagai ruang makan outdoor, gengs, dengan kapasitas duduk yang besar. Lalu di sampingnya udah disediain alat barbecue yang pakai gas ya, jadinya lebih simple dan praktis. Dari teras ini kita bisa melihat keseluruhan area belakang yang ada di Villa Hitam Putih ya, dimana villa ini tuh dikelilingi dengan pohon eukaliptus dan pinus yang vibes-nya tuh adem banget deh, gengs. Jadinya berasa kayak di Ubud ya. Suasananya pun tenang dan udaranya juga segar, sehingga cocok banget buat healing. Lanjut, dari teras belakang ini juga terhubung ke entertainment room lainnya, di mana di bagian depan disediakan permainan soccer table atau foosball buat seru-seruan main bareng keluarga ataupun teman-teman. Dan ini dia, gengs, ruang karaoke kedua yang posisinya berada di outdoor. Temanya tuh dibuat lebih santai dan casual, lengkap dengan hiasan lampu yang cantik, dan ada 4 buah beanbag plus meja untuk duduk santai. Di sini juga tentunya kita bisa puas-puasin karaokean dan nonton Netflix juga loh. Wah, villa ini cocok banget deh buat kalian yang hobinya karaokean. Jujur Li, aku nginep semalam doang tuh rasanya kurang, gengs, karena kita bener-bener dimanjain sama fasilitasnya yang seru. Dari sini kita juga bisa melihat keseluruhan area villa ya, dengan view kolam renang di bawahnya. Oke, gengs, sekarang aku mau ajak kalian ke area outdoor nih. Di sepanjang teras ini juga udah disediain tempat duduk yang banyak ya, dengan berbagai jenis ayunan. Jadi kalau mau ngumpul rame-rame di sini juga seru loh. Lalu di sebelah kanan ini juga terdapat akses menuju ke parkiran. Jadi kalau dari parkiran mau langsung ke kolam berenang juga bisa ya. Nah, sekarang kita turun ke bawah untuk menuju ke area favorit, apalagi kalau bukan private pool yang menjadi center di area outdoornya. Ukuran private poolnya besar dan luas, sehingga leluasa untuk berenang ramean di sini. Apalagi terdapat kolam yang dipisah antara kolam anak dan kolam dewasa, gengs, sehingga akan lebih aman untuk anak-anak ya. Kolam renang anak yang di depan ini dengan kedalaman di 60 cm. Sedangkan untuk kolam dewasa, kedalamannya mulai dari 100 sampai 170 cm. Jadi lumayan dalam juga ya, gengs. By the way, berenang di sini tuh enak banget deh, karena airnya jernih, segar, dan view-nya pun pepohonan tinggi yang cakep banget. Bener-bener berasa kayak di tengah hutan, gengs. Indah banget deh. Oh iya, kalau kalian mau pakai floaties kayak gini, ada depositnya ya, yaitu sebesar 300.000 yang akan dikembalikan pada saat check out jika tidak ada kerusakan pada floatiesnya. Di depan kolam berenang juga disediakan daybed rotan dan tempat duduk untuk bersantai. Setelah puas berenang, kita bisa langsung mandi di sini karena udah disediain ruang bilas yang areanya tuh luas dan proper banget, gengs. Terdapat 2 bilik kamar mandi, di mana yang satunya itu bisa untuk 2 orang karena ada 2 shower. Dan udah disediain sabun juga ya. Sedangkan kamar mandi satunya lagi dilengkapi dengan toilet jongkok. Dan tentunya udah disediain juga sabun dan shampoo. Namun untuk di kamar bilas ini nggak ada water heater ya, gengs. By the way, di area outdoor ini masih banyak fasilitas seru lainnya loh. Salah satunya adalah ruang biliar. Area ini terpisah dengan ruangan lainnya, jadinya cocok banget nih buat bapak-bapak yang mau begadang sambil main biliar. Karena pastinya nggak bakal mengganggu aktivitas lain yang ada di dalam villa ya. Areanya pun spesies sehingga lebih leluasa ketika kita bermain. Di bagian pojok disediakan juga kursi dan meja tinggi buat duduk santai, sekaligus menikmati view pepohonan hijau yang bikin relax, gengs. Kalau udah banyak pohon kayak gini, udah pasti udaranya fresh banget ya. Jarang-jarang deh bisa dapetin suasana kayak gini di perkotaan. Rasanya sekalian healing paru-paru juga ya, gengs. Lanjut, kita melipir ke area lainnya yang posisinya berada di bawah, di mana konsep villanya ini tuh berbukit, mengikuti kontur tanahnya ya.
Nah, untuk area bermain anak ada di sini, gengs. Jadi, villa ini tuh family and kids friendly banget ya. Area playgroundnya juga luas dan permainannya pun lumayan banyak loh. Jadi, kalau kalian bawa anak-anak, jangan lupa untuk ajak mereka main di sini ya. Dan ini dia fasilitas terbaru dari Villa Hitam Putih, yaitu kamar cabin. FYI, untuk kamar ini tuh dijual terpisah ya. Jadi kalau kalian mau pakai kamar ini, tinggal nambah aja gengs, dengan harga sebagai berikut. Nah, kalau kalian pesan kamar ini, total kapasitas villanya maksimal adalah 35 orang. Tapi kalau kalian nggak pesen kamar ini, kapasitas villanya maksimal hanya di 30 orang aja ya. Kamar cabin ini tuh bagus banget deh. Temanya modern minimalis dan udah pakai AC juga, gengs. Walaupun jujur udara di sini tuh udah dingin ya. Fasilitas kamarnya pun lengkap banget. Terdapat satu buah double bed yang empuk dan nyaman. Lalu di depannya disediakan cermin full body. Kamar cabin ini dilengkapi juga dengan mini living room yang cozy loh. Udah lengkap dengan smart TV, sofa kulit yang super empuk, meja dan karpet. Terus enaknya lagi, smart TV-nya pun udah free akses ke Netflix ya. Jadi smart TV di sini udah lengkap banget deh aplikasinya. Di belakang mini living room masih ada ruangan lainnya yang diisi dengan hanging table dan 2 buah bangku. Area ini bisa difungsikan sebagai ruang kerja ataupun meja makan ya. Dan gak ketinggalan disediakan juga mukena serta sejadah. Next, di area pojok merupakan private bathroom. Dan langsung aja yuk kita cek bagian dalamnya. Wah, asli, pas lihat aku langsung suka banget deh sama kamar mandi ini. Karena minimalis, tapi estetik dan clean banget, gengs. Di bagian depan terdapat area wastafel dan toilet, lalu ada shower room lengkap dengan water heater, sabun, dan shampoo. By the way, kalau kalian ngerasa nggak nyaman ada jendela besar, atau misalnya pas malam hari, tirai ini juga bisa ditutup ya. Keluar dari kamar cabin, di area bawahnya masih ada halaman luas yang merupakan lapangan badminton. Dan tenang aja, untuk pelatan badmintonnya pun udah disediain dari pihak villa ya. Jadi nanti kita tinggal main aja, gengs. Wah, asli deh, nginep di sini gak bakalan bosen ya, karena banyak aktivitas yang bisa kita lakuin selama menginap di sini. Untuk di area paling bawah masih ada halaman hijau yang spesies yang bisa digunakan juga sebagai area fun games atau bikin acara gathering outdoor ya. Wah, fasilitas di sini tuh bener-bener lengkap deh, gengs. Dan seperti ini penampakan keseluruhan Villa Hitam Putih jika dilihat dari bawah. Nah, karena aku pesen catering, jadi di sore harinya kita dikasih snack ya. Dan menunya tuh variatif plus enak-enak banget, yaitu ada kacang rebus, bakwan, pisang goreng, dan bajigur. Masya Allah, nikmat banget deh. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Hitam Putih. Untuk pencahayaan di area parkirnya dihiasi dengan lampu gantung yang dipasang di sepanjang dinding. Oke deh, sekarang kita masuk yuk ke dalam villa. Jujur aku suka banget deh sama pencahayaan di dalam villanya ini, gengs. Karena suasananya tuh warm namun tetap terang ya. Karena ada kombinasi lampu warna putih dan lampu warna kuning di atas plafonnya. Dan tenang aja, kita juga bisa atur tingkat keterangannya sesuai dengan kebutuhan ya. Mau full terang seperti di video ini, atau dibuat sedikit lebih temaram juga bisa kok. Pokoknya lampunya banyak banget, jadi hasilnya pun cakep ya. Untuk suhu udara di malam hari udah pasti makin dingin. Kemarin itu sekitar 19 derajat Celcius. Apalagi pas aku nginep tuh cuacanya lagi gloomy alias mendung dan beberapa kali juga turun hujan, gengs. Jadinya bener-bener berasa makin dingin deh. Tapi untungnya aku sekeluarga udah prepare bawa jaket ya. Jadi badan tetap hangat di tengah udara dingin. Nah, kalau dingin-dingin kayak gini tuh udah pasti bawaannya lapar terus ya. Dan enaknya lagi karena aku pesen catering, jadi makan malamnya udah disiapin dari pihak villa, gengs. Menunya juga bener-bener bikin ngiler karena ada perkedel jagung, sop bakso, lalapan, tempe orek, ayam serundeng, dan buah semangka. Masya Allah, kalau gitu aku makan malam dulu ya.
Alhamdulillah perut udah kenyang. Sekarang aku mau lanjut tunjukin suasana malam hari dari area semi outdoor dan outdoor ya. Untuk pencahayaannya juga terang. Dan kalau di luar ini suasananya tuh berasa lebih syahdu deh, karena banyak dipasang lampu gantung berwarna kuning di area outdoor, sehingga memberikan kesan warm di tengah udara luar yang dingin. Terus kalau kalian mau nongkrong di luar, bisa duduk santai di sini ya. Apalagi kalau sambil barbekyuan. Wah, pasti makin seru lagi deh. Selain itu, kita juga bisa puas-puasin karaokean, mau di dalam villa ataupun di luar sini, gengs. Cuma saran aku sih, kalau mau karaokean sampai malam di sini, jangan lupa untuk pakai jaket ya. Karena udara di luar pastinya berasa lebih dingin daripada di dalam villa. Lanjut, sekarang kita melipir ke pool area. By the way, untuk di dalam kolam berenangnya ini sebenarnya tuh ada lampunya ya. Cuma pas aku nginep, kebetulan lagi ada masalah teknis, gengs. Jadinya terlihat agak gelap deh. Padahal biasanya nyala kok jika lampunya lagi nggak bermasalah. Tapi tenang aja, pencahayaannya tuh kebantu sama banyaknya lampu gantung yang ada di area outdoor ya. Jadinya tetap terang kok. Apalagi kalau kalian main di area biliar ini, pencahayaannya tuh terang banget, gengs. So, di malam hari pun kita tetap bisa bermain biliar dengan nyaman ya. Oke, sekarang aku mau ke area bawah, yaitu kids playground dan kamar cabin. Untuk area playground, pencahayaannya tuh hanya dari lampu gantung aja ya. Tapi kalau di kamar cabin ini, kalian gak usah khawatir, karena lampu di sini sama terangnya seperti di dalam bangunan villa atas. Dan jujur, walaupun villa ini dikelilingi oleh pepohonan yang banyak, tapi alhamdulillah gak ada kesan horor ataupun spooky sama sekali ya. Karena bangunan villanya pun baru, modern, bersih, dan lampunya juga banyak, gengs. Jadinya nyaman banget deh selama menginap di sini. Pagi harinya sarapannya udah ready, dan menu kali ini favorit aku, yaitu ada nasi kuning, telur dadar, tempe orek, dan kerupuk. By the way, abis ini jangan skip videonya ya, karena aku bakal bahas info giveaway dan harga menginap di villa ini. Menangkan giveaway menginap 1 malam di Villa Hitam Putih untuk 1 orang pemenang. Caranya gampang banget. Kalian tinggal ikutin aja syarat dan ketentuannya ya. Jangan lupa juga untuk ajak keluarga dan teman-teman buat ikutan giveaway ini, gengs. Biar kesempatan menangnya jadi lebih besar. Good luck ya. Berikut info harga menginap dan promo Ramadan di Villa Hitam Putih. Untuk kontak dan booking, bisa chat ke nomor ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Hitam Putih. Sebuah villa nyaman di puncak yang view-nya seger banget dengan area luas dan fasilitas lengkap. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!